Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih dipertemukan dalam pembelajaran Modadare. Anak-anak, sebelum pembelajaran mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ya, Alhamdulillah, hari ini kita masih dikaruniai kesehatan. Anak-anak, materi kita hari ini yaitu memaknai kehidupan melalui teks cerpen. Masih ingat beberapa hari yang lalu sudah diterangkan Bu Tuti tentang unsur pembangun teks cerpen ya? Fiksi? Iya. Ada unsur pembangun yang berupa intrinsik, ada juga ekstrinsik. Hari ini kita mengulang sedikit materi tentang unsur pembangun yang intrinsik. Ada tema cerita, alur cerita, penokohan, ada latar tempat, ada sudut pandang. Nah, seperti yang kemarin kamu pelajari, tema itu sesuatu yang akan kamu tulis tentang apa. Sedangkan alurnya kamu cenderung menggunakan alur maju, flashback ataupun mundur. Penokohan ini berkaitan dengan tokoh dan wataknya. Tokoh dan wataknya ada yang antagonis, protagonis, dan tritagonis. Sudut pandang berkaitan dengan penokohan. Dalam hal ini, pengarang memiliki sudut pandang orang pertama ataupun ketiga. Apabila menggunakan sudut pandang orang pertama, maka pengarang cenderung menceritakan tentang dirinya sendiri sebagai pelaku utama. Sedangkan sudut pandang orang ketiga atau point of view orang ketiga, pengarang mencoba menerangkan, menggambarkan, mendeskripsikan tentang orang lain, subjek yang menjadi objek cerita. Sedangkan latar bisa menyangkut latar tempat, waktu, suasana. Unsur kebahasaan cerpen. Unsur kebahasaan cerpen menggunakan kalimat deskriptif. Kalimat deskriptif yaitu kalimat yang menggambarkan secara rinci. Kalimat-kalimat atau kata ekspresif. Kata atau kalimat ekspresif cenderung mengungkapkan emosi penulis. Jadi menggambarkan emosi atau melibatkan emosi. Sedangkan majas, banyak pengarang yang piawai menggunakan majas. Namun tidak semuanya cenderung menggunakan majas. Oleh sebab itu, karakter setiap penulis berbeda-beda. Ada yang sering menggunakan bahasa dengan mendayu-dayu sehingga ceritanya menjadi indah. Ada juga yang menggunakan bahasa yang lugas namun bermakna. Selanjutnya tentang struktur cerpen. Struktur cerpen ada orientasi, komplikasi, evaluasi, dan resolusi. Apa yang dimaksud dengan orientasi? Ya, pada bagian orientasi ini pembuka tentang pengenalan tokoh dan latar cerita. Pada bagian komplikasi, tahap konflik kecil mulai muncul, terjadi peningkatan konflik hingga konflik memuncak. Pada bagian evaluasi, konflik sudah mulai mendapatkan pemecahan dan solusinya. Pada bagian akhir resolusi, pengarang berupaya mengungkapkan solusi terbaik dari konflik yang dialami oleh tokoh. Lalu, jenis majas apa yang biasanya dipakai oleh penulis? Banyak sekali. Pada prinsipnya, majas yang dipakai oleh penulis bisa majas perbandingan, pertautan, ataupun pertentangan, tergantung perbandingan yang mana, pertentangan yang mana. Namun biasanya yang dipakai dalam cerpen adalah metafor, membandingkan. Personifikasi. Masih ingat personifikasi? Ya, menggambarkan seperti benda mati seperti manusia.
ironi, ini sindiran halus. Repetisi, ada eufemisme, ada litotes, ada pleonasme, dan hiperbola serta simile. Langkah-langkah menulis cerpen. Apa yang kamu lakukan? Banyak hal. Yang pertama, mencari gagasan. Lalu, tentukan bahasa kamu sendiri untuk mengawali cerita. Padukan peristiwa-peristiwa kuncinya. Tentukan endingnya yang menarik. Setelah ending, bagaimana, Bu? Apakah langsung diterbitkan? Tidak. Endapkan, biarkanlah cerpen itu beberapa saat. Lalu baca ulang, suntinglah cerpen yang kamu endapkan tadi. Setelah itu baca ulang, begitu seterusnya, agar hasilnya bisa sempurna. Selanjutnya, bagaimanakah cara membangun karakter tokoh dalam cerpen? Biasanya dalam dialog tokoh, dalam nama, deskripsi yang disampaikan penulis, pendapat antar tokoh, atau reaksi tokoh. Contoh, melalui nama. Nama Paimin. Ini penggambaran tokoh dari suku Jawa. Dari suku Jawa dapat kita bayangkan karakter orang Jawa, lemah lembut, santun, menerima apa adanya atau terima ing Bandung. Lain halnya dengan tokoh, misalnya kalau kamu menggunakan kata Veronica. Veronica cenderung lebih modern. Maka penggambaran tokoh dalam kehidupan sehari-hari bisa kita lihat dari nama ataupun ucapan tokohnya. Menelaah. Selanjutnya, setelah membaca, telaah, perhatikan mana yang penting untuk ditulis, revisi, perbaiki bagian-bagian yang salah berdasarkan telaah yang kamu buat. Sekali lagi, baca, kaji, lalu revisi bagian-bagian yang salah. Apakah yang harus kamu perhatikan ketika menelaah dan merevisi? 1. Logika cerita. Jangan pernah mengubah logika cerita. Struktur kalimat, ketepatan ejaan, penggunaan majas. Ini harus berpedoman pada aturan-aturan penulisan kalimat, ejaan, ataupun majas. Konflik cerita. Antara logika cerita dan konflik cerita jangan diubah sedikit pun, karena akan mempengaruhi perubahan-perubahan isinya. Oke, anak-anak sekalian, bagaimana? Masih semangat belajar? Semoga dengan penjelasan ini kamu lebih mengerti. Jika ada pertanyaan, silahkan nanti kirim ke WA Ibu Bapak Gurumu. Selamat belajar, tetap semangat belajar. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.